Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini presentasi akan dibawakan oleh Dr. Hewan Endang Purwanti dengan judul Strategi Pencegahan dan Pengobatan Kecacingan pada Ternak Sapi. Baiklah, langsung saja kepada Dr. Hewan Endang Purwanti, saya persilakan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Bu Ita atas waktunya. Selamat pagi Bapak dan Ibu-ibu, dan selamat pagi untuk audiens. Saya Endang Purwanti, bertugas untuk area Jabodetabek. Pada pagi hari ini saya akan mencoba mempresentasikan strategi pencegahan dan pengobatan kecacingan pada ternak sapi. Latar belakangnya adalah dilatar belakangi oleh kecacingan adalah salah satu penyakit parasit pada ternak yang sangat merugikan karena cacing bersarang dan berkembang biak sambil menyerap nutrisi di dalam usus, pembuluh darah atau organ atau jaringan tubuh, sehingga si ternak kekurangan gizi bahkan sampai pada kematian. Penyakit kecacingan ini merupakan neglected disease atau penyakit yang sering diabaikan karena dampaknya sering tidak terlihat langsung. Dapat menurunkan daya tahan tubuh dan sebagai pintu masuk patogen yang lainnya. Kemudian dapat juga menyerang semua umur, baik dewasa, muda, dan pedet yang baru lahir, bahkan yang masih dalam kandungan induknya. Seringkali baru disadari saat ternak mati atau ketika disembelih, terlihat ada kerusakan organ, hati, lambung, paru, dan lain-lain. Kemudian memerlukan pemahaman strategi untuk keberhasilan pencegahan dan pengobatan yang efektif dan efisien. Hal-hal yang perlu diketahui dalam pencegahan dan pengobatan kecacingan adalah jenis cacing yang menyerang, kondisi epidemiologi kecacingan atau apakah berupa wabah atau endemis atau hanya kasus sporadis di dalam farm dan wilayahnya. Kemudian juga perlu diketahui juga adalah ketersediaan di pasaran obat cacing untuk hewan. Kemudian manfaat atau khasiat dari obat tersebut dan dosis dan cara pemberian. Kemudian juga harus diperhatikan umur dan kondisi ternak sapi yang akan diberikan obat cacing. Kemudian kondisi lingkungan dan biosecurity-nya atau kebersihan kandangnya juga harus diperhatikan. Kemudian juga untuk masalah sumber pakan hijauannya, karena ada risiko sumber pakan itu biasanya membawa telur cacing. Kemudian juga kita lihat struktur populasi dalam kandang, berapa jumlahnya, umurnya berapa, mayoritas umur berapa, atau bervariasi, kemudian jenis kelaminnya, biasanya ada jantan atau betina. Kemudian hewan-hewan itu yang betina dia dalam kondisi bunting atau juga status kesehatannya. Strateginya adalah diupayakan agar pengobatan berhasil secara efektif dan efisien untuk mencegah dan menyelamatkan dari dampak kecacingan yang tadi berupa rusak-rusaknya organ, hewan kurus, kematian, dan sebagainya. Nah, jenis obat cacing yang digunakan harus obat hewan yang terdaftar dan sesuai target jenis cacing yang akan diberantas. Kemudian dosis yang diberikan juga harus mencukupi sesuai rekomendasi dari produsen, jangan sampai kekurangan atau berlebihan. Kemudian waktu dan cara pemberian obat juga harus sesuai dengan kasus dan epidemiologi kecacingan di wilayah dan di kandang tersebut yang terkena. Kemudian juga harus menghindari efek samping dari obat yang tidak diinginkan. Misalnya harus dipilih obat yang aman ya, misalnya obat itu tidak menyebabkan keguguran atau keracunan atau mengandung residu. Juga tidak terjadi revaksinasi atau superinfeksi atau kasus kecacingan yang berulang-ulang. Penerapannya dapat dilakukan diagnosa klinis, laboratoris, dan epidemiologi dengan bantuan dokter hewan untuk memastikan jenis cacing yang menyerang. Karena serangan cacing bisa tunggal, tapi juga lebih sering berbagai jenis cacing menyerang secara bersamaan. Juga diadakan analisa epidemiologis
untuk mengetahui risiko dan potensi kasus serta jenis cacing yang akan menyerang ternak sapi tersebut. Pemilihan jenis obat cacing yang sesuai khasiatnya untuk pencegahan dan pemberantasan kasus kecacingan yang sedang terjadi dan atau yang harus dicegah. Penentuan pemilihan obat cacing spektrum sempit untuk jenis cacing tertentu atau yang spektrum luas untuk berbagai jenis cacing. Kemudian juga dipertimbangkan umur dan kondisi ternak sapi yang akan diberikan obat cacing. Misalnya untuk pedet, untuk sapi kecil, anak sapi ya, terus induk bunting ada. Terus misalnya sapi-sapi tersebut apakah menderita penyakit imunosupresif seperti IBR, BVD, TBC dan sebagainya. Pada pedet, pemberian obat cacing sebaiknya pada umur tidak kurang dari 2 bulan. Karena kalau kurang dari 2 bulan, lambung pedet belum berkembang sempurna. Kecuali keadaannya terpaksa atau berformulasi obat yang diberikan itu memungkinkan. Untuk pedet baru lahir, perlu penyesuaian dosis dan rute pemberian yang mungkin berbeda. Misalnya, pemberian obat bisa melalui induknya, sehingga obat akan dikeluarkan melalui air susu induk saat pedet menyusu. Pedet dapat terinfeksi cacing toksokara misalnya dari induknya sejak dalam kandungan, yaitu melalui jalur transplasenta. Sehingga perlu pengobatan cacing pada sapi indukan yang akan di IB atau imunisasi buatan dan dilanjutkan biosecurity selama kebuntingan. Pemberian obat cacing perlu diulang setelah periode waktu tertentu agar semua cacing dalam tubuh dapat diberantas sampai habis dan mencegah reinfeksi atau superinfeksi karena ternak sapi memakan telur cacing dari rumput atau lantai kandang. Keberadaan cacing dalam tubuh dapat dalam berbagai bentuk fase pertumbuhan, sejak menetas atau dari telur sampai dewasa, yang mana setiap fase tersebut mempunyai kepekaan yang berbeda terhadap suatu jenis obat cacing. Pemberian obat cacing yang diikuti pembersihan lantai kandang, desinfeksi dan penerapan biosecurity-nya akan mengurangi risiko terjadinya reinfeksi atau superinfeksi. Dapat juga diberikan vitamin bersamaan dengan pengobatan cacing untuk penguat dan meningkatkan kondisi tubuh serta memperbaiki metabolisme. Nah, ini kami akan ajukan beberapa contoh dari obat cacing yang mempunyai spektrum luas, yaitu Pamizole powder solution yang mempunyai zat aktif tetramisol. Obat cacing ini efektif melawan parasit yang resisten terhadap benzimidazole, misalnya albendazole dan menbendazole yang biasa dan secara umum banyak dipakai di peternakan sapi atau ternak hewan besar lainnya. Sediaannya berupa serbuk yang sangat larut air. Kemudian spektrumnya luas untuk berbagai jenis cacing. Kerjanya cepat. Cacing dimusnahkan dalam beberapa menit dalam begitu diberikan obat dan dikeluarkan 24 jam setelah pemberian obat. Sangat aman dan toleran tanpa efek samping pada dosis terapi, dan juga mempunyai efek khasiat sebagai imunomodulator. Dapat diberikan pada hewan bunting dan hewan dengan kondisi fisik yang buruk, misalnya dalam kondisi sakit atau sudah terkena infeksi cacing yang sehingga kondisinya memburuk. Kemudian untuk vitamin yang bisa dipakai sebagai pendamping, bisa dipakai multivit B kompleks yang mempunyai zat aktif vitamin B1, B2, B6, B12, pantothenic acid, dan vitamin BP. Nah, bentuk vitamin ini cairan dan dapat dicampurkan melalui air minum. Mengatasi defisiensi vitamin B kompleks, memperkuat pertahanan tubuh terhadap penyakit, memperbaiki perlambatan pertumbuhan karena infeksi cacing itu ya, memperkuat pertahanan tubuh dari kondisi stres. Kemudian untuk vitamin berikutnya yang bisa juga sebagai pendamping adalah metabolase yang mengandung zat aktif L-karnitin, asam tioktat, pyridoxine, cyanocobalamin dan sebagainya, dan seterusnya. Maksudnya bentuk obatnya ini berupa cairan yang bisa diaplikasikan secara intravena, subkutan atau intraperitoneal. Dapat memperkuat otot,
meningkatkan metabolisme, juga sebagai detoksifikasi, dan dapat mengatasi stres oksidatif dan kekurangan energi. Demikian presentasi singkat yang saya sampaikan. Semoga dapat membantu memberi tambahan info kepada Bapak Ibu semuanya dan audiens. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dr. Hewan Endang Purwanti atas presentasinya membahas tentang cacingan ya pada hewan besar seperti sapi. Tadi sudah dibahas tentang pamizol, sudah dibahas tentang B-kompleks dan metabolase untuk menanganinya. Mungkin di antara Bapak Ibu audiens yang hadir di Zoom pada pagi hari ini ada yang masih penasaran nih tentang materi yang disampaikan oleh Dr. Hewan Endang. Saya beri waktu untuk bertanya. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Baik Bu, saya mau bertanya pada Ibu Endang. Ya, silahkan Bu Oriza, nanti Dr. Endang. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk presentasi dari Ibu Endang. Tadi itu dijelaskan bahwa pamizol itu bisa dapat diberikan pada hewan bunting. Seperti yang sebelumnya saya tahu itu bahwa obat cacing itu tidak bisa diberikan pada hewan bunting karena bisa menyebabkan keguguran. Apakah pamizol ini pamizol ini aman diberikan untuk hewan bunting dan memang benar tidak menimbulkan efek samping ya seperti keguguran? Itu yang ingin saya ketahui, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui, kandungan pamizol ini adalah tetramizol. Dia adalah generasi baru dari levamisol. Jadi hal-hal yang kurang baik dari kandungan obat yang sebelumnya ini diperbaiki di tetramizol ini. Jadi memang direkomendasikan pamizol ini adalah sangat toleran, aman, dan tanpa efek samping kalau pada dosis terapi ya, maksudnya ya. Jadi sesuai dengan dosisnya, misalnya berat badan sekian. Kita juga sudah banyak pakai pada unggas dan misalnya pada produksi tidak menyebabkan penurunan. Kalau pada ternak besar, terutama sapi, memang dia direkomendasikan tidak menimbulkan keguguran. Jadi biasanya kita berikan sesudah umur kebuntingan di atas 4 bulan ya. Jadi jangan terlalu muda pada waktu kebuntingan muda. Atau kalau kita mau memberikan dia pada waktu dia kebuntingan muda sudah menerima pengobatan cacing, itu sebaiknya diberikan sebelum di IB. Jadi dia nanti pada waktu masih bunting muda pun dia sudah menerima obat cacing itu di dalam tubuhnya. Jadi tidak ada risiko misalnya keguguran di umur muda. Tapi kalau diberikan di atas 4 bulan sih dia sudah aman. Begitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Oriza. Apakah masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Bu Ike. Saya Ike dari Jogja. Mau bertanya Bu Endang, untuk pamizol ini apakah bisa juga diberikan pada cacing hati yang ada di sapi? Dan kalau bisa itu karena kan kalau dari presentasi Bu Endang tadi kan tetramizol itu dia spektrum luas, dan kalau bisa untuk cacing hati itu pemberiannya berapa lama yang dianjurkan gitu Bu? Mas, berapa lama dan maksudnya berapa kali gitu Bu untuk membasmi cacing hati di sapi? Itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Wike. Sebetulnya tetramizol ini efektif untuk dia spektrum luas, efektif, tapi dia pada jenis nematoda ya, jadi cacing gelang maksudnya, cacing bulat. Tapi dia kan juga mempunyai sifat imunomodulator.
hewan atau ternak yang diberikan obat cacing ini, dia juga akan meningkatkan ketahanan tubuhnya, ketahanan tubuhnya sehingga tidak terkena atau tahan terhadap infeksi cacing yang lain. Selain itu dia kan juga dia ini adalah Tetramycin ini dapat diberikan pada ternak yang sudah resisten terhadap albendazole. Albendazole itu biasanya dipakai juga untuk cacing hati ya, pengobatan cacing hati. Jadi dengan kata lain, dengan pemberian Pamisol ini untuk kalau dia sudah resisten terhadap albendazole, mebendazole dan benzimidazole golongan itu, mau tidak mau kan biasanya ternak yang diserang oleh cacing ini kan tidak pernah sendirian, khusus cacing hati aja, tapi ada juga cacing yang lain. Jadi kalau cacing yang lain juga dalam tubuh sudah habis, sudah tereliminasi dan kekebalan tubuh si ternaknya juga makin kuat, mungkin infeksi cacing hatinya juga tidak akan membawa masalah atau problem. Sama seperti kita manusia ini kan, kita sebetulnya juga dalam tubuh kita sebenarnya ada cacing, tapi kan kita tidak merasakan efeknya, atau padahal kita kan jarang juga minum obat cacing karena kekebalan tubuh kita kan sudah baik gitu. Itu juga bisa terjadi pada kondisi si sapi. Begitu mungkin Bu Ike. Ya Bu. Jadi maaf Bu, untuk Pamisol ini kalau sebenarnya juga bisa ya Bu ya, untuk fasciola gitu, fasciola SP gitu juga bisa ya Bu. Yang cacing, maksudnya cacing hatinya itu. Ya. Cacing hati ini kan bentuknya pipih ya Bu ya. Ya. Sebenarnya kan kalau ini kan lebih ampuh terhadap cacing dalam saluran pencernaan, dalam paru. Tapi juga dia saya rasa juga memberi kekebalan, walaupun misalnya sedikit, tapi dia bisa juga mengobati penyakit cacing hati. Jadi efek dari obat cacingnya tuh ada, walaupun tidak misalnya misalnya efeknya tidak target utamanya tidak fasciola ya Bu ya, tapi dia masih bisa untuk pengobatan cacing hati juga. Jadi bisa kita sarankan juga kepada peternak yang mempunyai sapi untuk pencegahan. Kalau sudah infeksi berat mungkin tidak bisa ya Bu ya. Kalau udah infeksi hatinya sudah penuh gitu, mungkin tidak bisa. Harus dengan yang khusus bisa mematikan fasciola itu. Ya, baik Bu Endang, terima kasih. Sama-sama Bu Ike, semoga membantu. Ya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Ike. Masih adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya Mbak Ita. Ya silahkan Pak Makmur. Baik, saya Makmur dari Bogor. Ada sedikit menanyakan aja. Saya nggak tahu kelewat atau enggak, ingin tanyakan. Biasanya kasus-kasus cacing itu di sapi itu kejadiannya di umur berapa aja Bu Endang? Apakah di sembarang umur ataukah cuma kejadiannya biasanya di sapi muda atau sapi tua gitu? Cuma nanya itu aja. Terima kasih. Baik Pak Makmur, terima kasih. Saya akan coba menjawab. Jadi kejadian infeksi cacing ini tidak mengenal umur ya Pak. Bahkan sapi baru lahir pun bisa terinfeksi. Nah, jadi dari umur 0 sampai dia mau selesai berproduksi pun dia masih bisa terinfeksi cacing. Oleh karena itu perlu diperhatikan biosecurity-nya dalam hal kebersihan kandang, dalam hal pemberian pakan rumput, dalam pembelian sapi-sapi baru, segala itu bisa semuanya mempunyai potensi bisa menularkan infeksi cacing. Bahkan anak sapi yang baru lahir pun bisa sudah mengandung cacing di dalamnya sewaktu dalam kandungan induknya. Jadi sebaiknya Bu, kalau program pemberian obat cacing itu berapa lama sekali Bu? Nah itu kalau misalnya pada bayi di bawah 2 bulan, bayi sapi itu di bawah 2 bulan itu kan mungkin belum kuat ya, karena lambungnya belum 4 ya Pak, jadi masih 1 lambung, jadi belum bisa menerima obat yang ini. Jadi biasanya pemberiannya melalui si induk ya. Jadi si induk nanti mengeluarkan susu yang diminum oleh
si anak, nah itu dia dapat obat cacing dari situ. Nah, tapi kalau sudah paling kecil, paling muda itu bisa diberikan pada umur 2 bulan. 2 bulan, kemudian paling muda ya 2 bulan, kemudian diulang setiap 3 bulan ya Pak ya. 3 bulan diulang. Nah, kalau ada sapi-sapi baru masuk itu walaupun mungkin dia di sananya udah dikasih, tapi daripada kita istilahnya gambling ya, itu harus segera kita beri obat cacing sapi-sapi baru untuk sapi-sapi baru. Yang misalnya kita ada dalam satu peternakan atau kandang misalnya sudah rutin kita kasih, kemudian datang sapi baru, kita beli sapi baru, indukan atau anak dari luar, itu harus segera diberi obat cacing. Gitu. Nanti tiap 3 bulan kita beri lagi gitu. Untuk pencegahan itu. Itu berlaku juga untuk kambing ya Bu ya berarti ya? Iya, kambing, domba, babi juga Pak sama. Oh iya, oke. Untuk hewan-hewan di kebun binatang juga sebenarnya sama gitu ya. Oh iya, oke. Makasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bapak Makmur atas pertanyaannya. Terima kasih Dr. Hewan Endang Purwanti atas materi presentasinya pada pagi hari ini. Saya persilakan Ibu untuk menyimpulkan materinya. Baik, terima kasih Ibu Ita. Dan kesimpulannya adalah kecacingan pada ternak sapi adalah infeksi yang sangat merugikan dari segi ekonomi, juga menurunkan daya tahan tubuh sehingga bisa terinfeksi penyakit-penyakit yang lain. Kemudian penyakit kecacingan ini yang harus sangat diperhatikan adalah dalam hal pengobatan dan pencegahannya. Untuk pengobatan harus selalu diulang dengan waktu tertentu supaya tidak terjadi infeksi kembali atau superinfeksi, yaitu infeksi yang sangat besar. Kemudian pemberian obat cacing Pamisol dapat sebagai alternatif dalam mengatasi infeksi cacing nematoda pada saluran pencernaan dan paru-paru. Selain itu, obat cacing ini juga dapat bertindak sebagai imunomodulator, sangat aman dan toleran, dan juga tidak mempunyai efek samping pada dosis terapi. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada moderator Ibu Lestari. Terima kasih Hewan Endang Purwanti atas materi presentasinya. Semoga apa yang Ibu sampaikan boleh menjadi solusi dan jawaban bagi masalah-masalah peternakan dimanapun Bapak Ibu audien hari ini yang turun ke lapangan. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada meeting tutor mentor pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bekerja kembali.